mengenai hakikat ilmu waris. Dalil Qur'annya sudah saya sampaikan, dalil sunnahnya sudah juga saya sampaikan. Dan kalau tidak salah, saya sudah menjelaskan perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Ini baru dicetak nyusul. Jadi kalau ibu ada yang lupa mengenai pembahasan pertemuan yang lalu, silakan ibu baca sendiri nanti dari awal. Kalau tidak salah kita sampai pada tabel. Coba ibu lihat, cari yang tabel. Tabel waris, hibah, dan wasiat. Terakhir yang kita bahas sampai di situ. Terus. Ada tabel. Lagi. Tuh tabel. Sampai di situ di tabel itu. Jadi saya jelaskan apa beda waris, beda hibah, dan beda wasiat. Saya ulangi sedikit. Sudah ketemu ibu ya? Waris itu bisa dilaksanakan setelah yang punya harta meninggal dunia. Garis bawah ini. Kalau yang punya harta masih hidup, maka tidak boleh dia bagi-bagi waris sedangkan dia sendiri masih hidup. Banyak kesalahan mungkin yang sudah kita lakukan, yang dilakukan orang tua, bagi waris dionya masih hidup. Ini rumah saya wariskan nanti kalau saya meninggal untuk anak pertama. Ini tanah untuk anak yang kedua. Mobil ini untuk anak yang ketiga. Tak boleh dirubah-rubah lagi. Mamak marah. Kalau mamak sudah meninggal, kamu rubah-rubah, mamak kayak ngantuk. Sudah tengil gitu. Tak boleh. Ini orang tua yang jahil. Mohon maaf, arti jahil itu bodoh. Kalau yang mengerti, dia tidak akan seperti itu dalam bagi waris. Karena dia tahu pembagian waris yang ngatur bukan yang punya harta, tapi yang mengatur adalah Allah secara langsung di dalam Quran. Dan pelaksanaannya mesti menunggu yang punya harta meninggal dunia terlebih dahulu. Kalau dia yang punya harta masih hidup, tidak boleh bagi waris. Paham ya? Nah, jadi ibu yang banyak duit, yang punya harta, punya tanah, punya rumah di mana-mana, jangan ibu membagi waris sedangkan ibu masih hidup. Karena itu membatalkan waris, tidak memenuhi rukun dan syarat waris. Kaget kita bahas pada modul yang kedua. Lalu yang menerimanya harus ahli waris. Yang bukan ahli waris keluar dari ruangan, jangan melok bekicau, jangan melok campur. Jadi kalau yang bukan ahli waris, anak angkat bukan ahli waris, keluar dari ruangan, jangan ikut campur. Saudara ipar, ini kadang-kadang ipar ini paling vokal, padahal ahli waris bukan, tapi paling ahli ngompori ahli waris. Masuk, keluar, jangan ikut campur. Yang boleh berbicara hanya ahli waris saja. Dan kita mesti tegas ibu, karena biasanya yang buat menyurut api keributan masalah waris orang yang bukan ahli waris. Rata-rata seperti itu. Lalu nilainya waris ini harus sesuai faraid. Maksudnya faraid itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak bisa macam-macam. Anak pertama kaget mamak wariskan 1 miliar dari tabungan mama. Tidak boleh. Sudah Allah sebutkan bagi ibu yang baru gabung, bukalah An-Nisa ayat 11 sampai 14. Itu jelas masalah waris Allah atur sendiri. Maka kita tidak boleh merubah aturan Allah. Kalau kita rubah, siap diancam Allah pada ayat yang ke-14 surat An-Nisa. Anda siap-siap masuk neraka dan kekal di dalam api neraka. Karena apa? Suka merubah-rubah hitungan waris. Yang kata Allah ini dia rubah. Karena dia
mengedepankan keuntungan pribadi dan menzolimi ahli waris yang lain. Sedangkan hukum waris ini wajib, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kalau si mayit sudah meninggal, wajib hukumnya. Kalau ahli waris sengaja, sudahlah, tidak usah bagi waris bagi rata. Lalu dia melupakan hukum Allah, berdosa galau kata guru kami dulu. Tak boleh. Maka dia harus menjalankan hukum Allah dulu. Kalau hukum Allah waris sudah dijalankan, masing-masing sudah dapat bagian, baru boleh nak bagi rata. Mungkin lewat hibah, lewat sedekah, tapi yang penting hukum Allah sudah dilaksanakan. Ini namanya waris. Jadi waris hukumnya wajib dan ketentuannya harus ngikut ketentuan Allah dan Rasul, dan pelaksanaannya mesti menunggu yang punya harta wafat terlebih dahulu. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah itu yang punya harta bagi-bagi ketika hidup. Nah, jadi kalau ibu nak menunjuk anak-anak ibu harta, ibu masih hidup, itu hibah, jangan waris. Tapi hibah ini konsekuensinya, kalau saya hibahkan harta ini kepada si A, maka detik itu harta itu punya si A. Tidak mesti nunggu kita mati dulu. Kakek ya, kalau bisa menerima rumah ini kalau mamak mati dulu, itu namanya waris juga, tidak boleh. Maka dia baru boleh menerima harta seketika. Di saat saya hibahkan ini rumah kepada Anda, detik itu berubah rumah itu jadi punya yang dihibahi. Paham? Nah, jadi kalau ibu nak menunjuk harta, anak masih hidup, cucu masih hidup, berilah lewat pintu hibah. Maka sah hukumnya selama kita masih hidup, dan dengan catatan masih sehat, bukan lagi sakit, yang sakitnya bakal mati. Lalu yang nerimanya bebas. Hibah ini boleh ahli waris, anak ibu dewek boleh nerima hibah, cucu ibu boleh nerima hibah. Yang bukan ahli waris boleh anak angkat ibu, atau misal ibu khusus menyiapkan misal duit 50 juta, lalu ibu WA saya, Ustaz Balad minta rekening ini 50 juta, saya hibahkan saat ini untuk Ustaz. Dengan senang hati saya terima itu, saya tunggu. Walau saya bukan ahli waris, tapi kalau ini hibah bebas. Ibu nak beri hibah kepada siapapun bebas, selama ikhlas, tanpa syarat dan tanpa paksaan. Lalu yang berikutnya nilainya bebas. Ibu nak memberi setengah harta ibu kepada saya, monggo. Ibu mau memberi semua isi tabungan ibu kepada saya, boleh, ikhlas, asal ibu ikhlas. Saya ingat nanti, wah ibu ini galau-galau isi rekeningnya 2 miliar, kaget sampai dia masuk kubur dan lepas, kita baca ke doa terus. Nah, namanya hibah. Kali ibu sini ada pengen model itu ya. Kami dengan ikhlas menerima. Hukumnya wajib atau tidak? Sunnah. Yang mau memberi monggo, yang tidak juga tidak apa-apa. Alamak benjuk Ustaz 50 juta, siapa dia? Tidak berdosa ibu, karena ini tidak wajib ya. Baik, tapi aku ingat banyak apa dia baik. Oh ini. Nah kemudian wasiat. Nah wasiat ini agak-agak mirip dengan waris, tapi beda sebenarnya. Persamaannya gimana? Seperti apa? Persamaannya, wasiat ini dilaksanakan ketika yang punya harta meninggal. Tapi bedanya, yang punya harta menetapkan penerimanya. Kalau saya meninggal, ini tanah saya berikan kepada si A. Dia menetapkan itu, dia masih hidup. Walau dia lagi sakit, boleh dia menulis wasiat atau lewat ucapan. Tapi pelaksanaannya tidak bisa langsung hari itu juga seperti hibah. Kalau hibah kan langsung. Pelaksanaannya nunggu dulu dia meninggal. Kalau dia belum meninggal, tidak bisa dilaksanakan. Nunggu dulu dia wafat, nah baru wajib ahli warisnya menjalankan wasiat dari orang tuanya. Tapi
ada ketentuan. Yang nerimonyo tidak boleh ahli waris. Namanya wasiat, penerimanya bukan ahli waris. Jadi tidak boleh dia ngomong, ini tanah mama wasiatkan untuk anak pertama mama. Anak pertama itu anak kandung kan? Anak kandung itu ahli waris. Maka tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Sebab ahli waris sudah dapat jatah lewat waris, maka tidak perlu lagi wasiat. Kecuali untuk yang bukan ahli waris. Siapa contoh? Ibu punya anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Dia tidak boleh terima waris, tapi bisa lewat wasiat. Wong tuanya cerdas nih. Walau ini anak bukan anak kandung, berarti kalau aku meninggal tidak dapat waris, tapi sudah saya anggap mirip anak kandung. Sayang dengan dia, dia juga baik merawat aku. Maka ibu cerdas, saya akan berikan harta. Kalau tidak lewat hibah, boleh kan hibah? Tapi lewat wasiat juga boleh. Kalau saya meninggal dunia, nanti rumah ini serahkan kepada anak angkatku atas nama bulan di bulan. Boleh. Kalau itu wasiat. Atau nak dengan aku lagi juga boleh. Kan bukan ahli waris ibu. Ini tanah di Tanjung Hati-Hati, luas sekian hektar. Saya wasiatkan kalau saya meninggal untuk Ustadz Balta. Kau dengan gembira kami menerima. Lah saya bukan ahli waris ibu kan? Boleh. Tapi ada lagi syarat yang ketiga. Walau boleh mewasiatkan kepada orang yang diwasiati, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ibu punya tabungan 1 miliar nih, ibu wasiat untuk Ustadz Balda 700 juta, lebih dari sepertiga. Lebih, tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena kata Nabi dalam salah satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi ngomong sepertiga itu sudah paling banyak. Maka tidak boleh memberi wasiat lebih dari sepertiga. Apa sebab? Sisa 2/3 itu hak ahli waris. Jangan sampai baik dengan wong lain, menjuk wong lain banyak, tapi untuk anak kandung lelek menjuk dikit. Akankah lebih baik kata Nabi, engkau warisi anak-anakmu harta yang banyak sehingga mereka tidak minta-minta di pinggir jalan. Makanya walau boleh berwasiat, maka wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga total harta si mayit. Kalau lebih tak mana? Boleh dijalankan. Tadi kan 1M ibu punya harta 700 juta, ibu wasiat ke aku. Ya kan aku bukan ahli waris. Lebih kan sepertiga asalnya tidak boleh ibu. Tapi kalau ahli warisnya ridho, ya sudah Ustaz balik juga baik, lah. Maka boleh 700 juta. Saya tunggu. Kalau ahli warisnya setuju. Tapi kalau ahli warisnya tidak setuju, maka yang boleh dijalankan hanya sepertiga, 2/3 milik mereka. Paham kira-kira? Nah, inilah perbedaan waris, hibah dan wasiat. Dan sedikit lagi, wasiat itu hukumnya juga sunnah, tak wajib. Ibu mau berwasiat monggo, jika tidak maka tidak berdosa. Tapi kalau ibu berwasiat tidak wajib kan? Namun kalau wasiat sudah tertulis atau sudah diucapkan lalu ibu meninggal, ahli waris wajib menjalankan wasiat itu. Ahli warisnya wajib. Makanya dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, ayat 11, 12 ibu perhatikan 3 kali diulang Allah. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Waris itu boleh dilaksanakan setelah hutang almarhum lunas dan setelah wasiat almarhum dijalankan, baru terakhir waris. Jadi wasiat itu wajib dijalankan oleh ahli waris, tapi sunnah dibuat oleh yang punya harta. Paham ya? Jadi ibu sudah paham apa itu waris, apa itu hibah, dan apa itu wasiat. Baik. Sekarang kita masuk berikutnya. Ini penting harus ibu tahu. Alokasi harta. Bagian 4. Jadi ketika orang itu meninggal dunia,
Tidak semua harta almarhum langsung bagi waris ketika itu, kaget dulu. Tidak semua harta si mayit langsung dibagi waris. Ada pos-pos tertentu yang harus ditunaikan. Baru setelahnya bagi waris. Tolong diingat. Jadi kalau ada yang meninggal, suami meninggal, jangan langsung cepat bagi waris. Kaget dulu. Ada beberapa pos yang harus dikeluarkan. Pertama, tugas ahli waris menetapkan kepemilikan harta si mayit. Tadi saya ngobrol dengan bapak masalah harta gono gini. Kalau suami punya harta campur dengan istri dalam Islam, lalu suami meninggal, maka tugas ahli waris, istrinya, anak-anaknya menentukan dulu nih, dari harta yang banyak ini mana harta punya bapak, mana yang bukan punya bapak. Yang dibagi waris hanya yang punya bapak saja, yang bukan punya bapak tidak boleh dibagi waris. Oleh karena itu, dalam Islam ini hakikatnya tidak mengenal harta gono gini. Sebab dalam Islam, suami punya harta, punya suami. Ibu punya harta, punya ibu. Tidak bisa digabung-gabung. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ini kadang-kadang ada orang lebay ini. Hartamu milikku, hartaku milikmu. Jadi kita sehidup semati. Ini hanya lebay saja. Kalau lakinya mati, tidak mungkin ibu mandi di dalam kubur juga melok, ya kan? Begitu juga sama dalam urusan harta, suami punya harta dewek, bu. Istri punya harta tersendiri. Makanya dalam ilmu fikih pada bab sedekah dulu pernah saya bahas. Istri itu haram ngambil duit diam-diam dari dompet laki. Tak boleh. Ibu tak boleh diam-diam ngambil duit dari dompet laki. Terserah ibu nak senang dengan aku apa tidak, tapi ini ketentuan fikih. Karena harta suami milik suami, harta istri milik istri. Walau Nabi memberi pengecualian kecuali kalau suaminya memang pelit. Kalau suaminya pelit, boleh dia ambil dari harta suami dengan syarat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Tidak boleh berlebihan. Ini laki pelit, ibu ambil 20 juta, banyak bu itu. Tapi kalau cuma ambil 200, untuk apa? Beli beras, beli yang lain boleh tanpa pengetahuan suami. Kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya sudah menjatah, ibu sebulan ibu 10 juta. Tak boleh ibu diam-diam ambil duit lagi di dompet lagi, haram. Disebut oleh Syekh Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah bab sedekah. Tak boleh. Karena harta suami punya suami, harta ibu punya ibu. Begitu pula kami suami. Tak boleh diam-diam ambil sen dari kelepeh diri. Tak boleh. Jadi jangan sampai suami itu otoriter, milik istri, milik saya semua. Tak boleh. Bisa jadi istrinya jadi guru, atau istrinya buka catering. Dari duit istri dewek, dia buka usaha dapat duit. Itu duit istri, bukan duit suami. Tidak boleh suami diam-diam ambil. Paham? Ini Islam itu sangat adil. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Supaya apa? Supaya ada kejelasan kepemilikan. Kalau yang meninggal istri, yang dibagi waris harta istri saja. Kalau yang meninggal suami, yang dibagi waris harta suami. Yang harta istri jangan melok-melok dibagi waris. Dan jelas. Inilah langkah pertama. Kalau ada yang meninggal, keluarganya menentukan, diinventarisir mana harta almarhum, mana yang bukan harta almarhum. Yang punya almarhum saja dibagi waris, yang bukan maka jangan diganggu, karena itu belum saatnya dibagi waris. Paham tidak? Paham? Apa cak? Bingung gimana? Jelas itu. Ya, nah, kalau campur cak mana sekarang? Zaman sekarang ini kan segalanya campur. Bangun rumah ini kadang-kadang pakai duit gaji laki, pakai duit gaji bini. Mulai sekarang ibu ngomong dengan suami. Ini nasihat guru kami dulu, Dr. Almarhum tadi, ngomong dengan suami, Pak, kita sepakat di rumah ini berapa persentase kepemilikan sahamnya. Disepakati berdua. Oh, caknya lebih banyak bapak deh, karena bapak lebih banyak mengeluarkan duit daripada mama. Sepakati. Kalau ada bukti nota, misal kalau ada masih nyimpan bukti nota pembangunan, rapnya dia simpan, ketahuan tuh.
Berarti 70% punya suami, 30% punya istri. Kalau misalkan tidak tahu kepastiannya, sepakati berapa. Dikira-kira boleh kata para ulama. Yang penting dia sepakat, sehingga nanti dari kesepakatan itulah menjadi patokan ahli waris. Atau jangan-jangan kaget suami ibu bilang, sudahlah dek, rumah ini aku ikhlaskan untukmu semua. Berarti rumah ini punya ibu kan? Kalau suami sudah mengikhlaskan, sudahlah sayang, ini rumah punya kamu. Sudah punya ibu rumah. Kalau suami meninggal bukan hak suami. Paham? Tapi hendaknya ada hitam di atas putih, supaya ada kekuatan secara hukum negara. Untuk ke depan, saran saya lebih hati-hati masalah harta. Lebih baik dipisah. Saya beri nasihat nih, sebagusnya yang selama ini satu rekening, pisahlah rekening. Kesian ahli waris kaget susah gitu. Kalau dia dipisah mudah, oh ini punya bapak, ini punya mama, tidak usah takut bu. Ini kakek, sayang kita pisah ya rekening mulai hari ini. Curiga kan ibu ayah, jangan-jangan kakek aku mati kau nak berlaki lagi gitu kan? Tidak, ini mempermudah ahli waris kita. Jangan sampai kakek mereka berbagi waris harta yang bukan hak waris, zolim gitu. Nah jadi dipisah. Boleh dipisah rekening, atau kalau tetap ingin satu rekening dicatat. Itu kan ada rekening orang ketahuan tuh yang gaji suami mana, gaji bini mana. Dipisah, diinventarisir, belajar. Anda sudah berbuat, Anda harus menerima risiko. Dicari. Oh ternyata dari 1M tabungan ini 600 juta punya suami, 400 juta punya saya. Ingat, dicatat. Kalau bisa pisah bukan untuk niat yang aneh-aneh, tapi justru mempermudah kita kepada ahli waris. Saya dengan istri saya pisah rekening. Ini secara hukum agama ya, bukan hukum negara ya. Saya pisah rekening dengan istri. Saya tiap bulan kasih istri, punya dia. Dan dia kalau nengok duit di tabungan saya nak minta ngomong, maka saya berikan sedekah atau hibah. Kalau nafkah tiap bulan dikasih. Apa yang sudah saya beri punya istri. Tapi istri tidak boleh mengganggu harta saya, dan saya tidak mengganggu harta istri, kecuali sama-sama minta izin. Indah bu, seperti itu. Paham? Jadi harus dari awal. Kalau ibu diam-diam mengambil dalam dompet laki untuk facial, untuk perawatan 1,5 juta, laki tidak tahu, berdosa. Walau kalau belakangan lakinya ikhlas, ya sudah, tidak masalah ibu. Tapi kan ada saja suami yang tidak ridho. Kita tidak tahu kita suami kita yang mana. Maka Islam mengajarkan lebih baik dipisah, sehingga tahu punya siapa dan punya siapa. Mengawasi tidak, kok saling ngawasi ibu. Ini jangan sampai mentang-mentang dipisah, kaki dia menunjuk duit ke pelakor ya. Ini zaman sekarang kan. Diawasi tidak pelakor. Ibu nih misal agak bagus sedikit, ATM laki ibu yang megang, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu aman, ibu nak ngambil, ngomong, saya dapat ngambil Tapi kalau laki nak ngambil, dia duit dia, ibu tak apa-apa. Untuk apa ngayung ikat sen ni? Tidak, untuk ini baik, main padel gitu. Main padel apa main padel? Jangan padel-padelan ya. Ibu tak masalah mengawasi, tapi tetap ibu pahami harta suami itu punya suami. Ibu tidak boleh masing-masing ambil, kecuali kalau ibu minta izin. Begitu pula suami tidak boleh semena-mena dengan harta istri. Paham ya? Jadi dalam Islam ketika si mayit meninggal, tentukan dulu mana yang nak dibagi waris, mana harta dia, mana yang bukan. Yang bukan singkirkan, jangan diganggu. Yang kita fokuskan hanya harta milik almarhum saja. Baik, satu. Yang kedua, kalau sudah ditentukan kepemilikannya, sebelum saya lanjutkan, kalau ibu bawa harta gono gini kepada pengadilan agama, misalnya kita tidak tahu nih berapa pasti, lanjut kita bawa ke meja hijau biasanya pengadilan agama pakai KHI, kompilasi hukum Islam, langsung diketok palu 50% kayak 50%. Kalau hakim sudah ketok palu, mengikat keputusan dia. Tapi saran saya sebelum itu terjadi, kita lebih menginventarisir. Jangan dulu bawa ke hakim.
Kalau bisa kita jalani secara kekeluargaan. Oh ternyata punya suami 60%, punya saya 40%. Maka isi tabungannya yang dibagi waris hanya 60% saja. Yang 40 punya kita jangan diganggu dan jangan dibagi waris. Baik, lanjut yang kedua. Keluarkan untuk biaya kepengurusan jenazah. Jadi ketika almarhum itu meninggal, kita sudah tahu nih berapa hartanya, berapa yang akan dibagi waris. Misal total harta beliau 1,5 miliar, cashnya 1 M, asetnya cashnya 500 juta, asetnya 1 M misal. Rumah kan misal itu milik suami, yang lain itu milik istri. Maka tugas yang kedua yang mesti ibu lakukan, semua biaya pengurusan jenazah si mayit pakai duit dia dewe, bukan duit kita. Suami ibu meninggal, untuk beli kain kafannya, mandi ke jenazahnya, untuk nguburnya, itu pakai duit dia dewe. Duit dari mana? Duit yang dia tinggalkan. Maka sudah ibu dapat 500 juta duit cash, keluar ke paling mahal mungkin 15 juta ngurus jenazah. Kuburannya mungkin di kebun bunga hampir 6 juta. Kemudian beli kain kafan 1 juta sudah. Bayar yang mandi kenyo 1 juta. Dan yang lain-lainnya persiapan ambulan bayar 2 juta. Habislah 10 juta mungkin paling mahal. Ambil dari duit almarhum sendiri. Walau boleh kalau anaknya pengen nyumbang kain kafan boleh, tidak dilarang. Tapi hakikatnya yang berkewajiban ngurus jenazah itu biayanya diambil dari duit dia. Jangan tidak langsung dibagi waris, tapi dari duit biasa. Makanya ulama-ulama dulu beli kain kafan pakai duit dia. Sebelum meninggal lagi dia beli kain kafan. Jangan takut bu kalau suami ibu nak beli kain kafan, tidak apa-apa. Jangan laju ngeri, jangan nyimpen kain itu di rumah. Lah memang harus disiapkan. Pakai duit kita rewek, sehingga ketika kita meninggal ahli waris tidak ribet. Oh, lado kain kafan bapak. Ini kadang-kadang merinding, kaki takut ada pocong dari mana? Nah inilah kadang-kadang galak nonton film hantu ini. Padahal itu adalah kain kita, baju kita. Ibu bisa koleksi baju-baju bagus, abaya bagus di dalam lemari. Paling tidak ibu sih kok ngoleksi kain kafan ibu dewe. Nah, tidak usah takut kita dibakar mati lalu bu. Ya, lebih baik kita dari awal. Sehingga kalau kita lagi nguna-nguna, lagi malas ibadah, ibu pandangilah kain kafan itu. Kali aku bakal masuk di sini. Yang bagus-bagus tidak. Wow, kalau aku kaget dibalut dengan dibohlai kain yang putih bagi perempuan. Kalau kami laki-laki dibohlai. Bu ibu dibohlai. Jadi bahan merenung juga. Makanya ulama-ulama dulu diriwayatkan banyak mempersiapkan kain kafannya, bahkan lubang kuburnya dewek sebelum dia meninggal. Kalau kita ya lebay juga nyiapkan lubang kubur kan? Tapi ulama dulu sudah gali kubur dewek. Lubangnya telah dibuat. Jadi kalau dia malas ibadah, masuk dia ke lubang itu berguling di lubang benar. Bayang yang dia mati makanya semangat lagi ibadah. Tapi ibu-ibu anak model ini lebay pulo, kaget dia tetanggung HP, dia lagi Tapi ulama dulu nah itu. Ya, banyak para ulama dulu menggali lubangnya sendiri. Setiap aku katanya malas ibadah, aku masuk ke lubang, aku nguling di situ. Supaya aku sadar, aku nih bakal di sini kaget. Jadi santapan cacing. Sehingga dia sadar untuk kembali semangat mengejar akhirat. Tapi saran saya kalau itu tidak usah. Tak kata ibu di kebun bunga gali kuburan ibu dewe. Itu lubang siapa yang dibongkar? Tapi kalau untuk kain kafan, saya anjurkan belilah, siapkanlah kain kafan. Bahkan di Instagram itu sudah banyak konten menjual paket kain kafan. Jangan takut, justru itu mempermudah. Jadi dia tahu, nah ini kain kafan mama. Kalau ada apa-apa ke depan, tidak usah repot-repot, ini sudah ada. Kita yang dengar, jangan takut, jangan mama ini meninggal, tidak. Hilangkan kebiasaan kita seuzon itu, hilangkan ya. Ini justru memudahkan ahli waris. Karena sekali lagi biaya kepengurusan jenazah dari duit kita dewek kalau kita meninggal. Termasuk biaya ngubur. Selama ada catatan, biaya pengurusan jenazah itu tidak berlebihan. Kalau berlebihan tidak boleh. Apa contoh berlebihan?
kakek mama meninggal, nak kubur jenazah mama di Sandiaga Hills. Tahu di Jakarta? Satu lubang itu 500 juta. Oh gila, satu lubang 500 juta. Harta waris cuma 1 M. Habis setengahnya untuk lubang kubur. Ditanya mengapa mahal sih 500 juta, ada yang 1 M, karena view-nya bagus. Yo kira jenazah itu menikmati nongkrong di pucuk kuburan, nengok pemandangan sunset. Kalau jenazah itu ahli ibadah, dia sibuk dengan nikmat kubur di taman-taman surga. Tidak lagi nak balik ke dunia nengok sunset. Jauh kalahnya dengan taman-taman surga. Kalau dia ahli buruk, berbuat maksiat, sibuk dia disiksa kubur. Tidak mungkin nak lagi ngudut dia nengok sunset. Sudah disiksa kubur. Ini hanya orang bermotif bisnis saja, dibuyani 500 juta, 250 juta. Lebih lemak 500 juta itu ibu dipakai anak-anak cucu ibu bangun masjid, dipakai anak-anak cucu ibu berangkat umroh, umroh ke ibu yang sudah meninggal. Lebih berpahala dan lebih manfaat bagi kita di alam barzah. Sudahlah kubur di Kamboja atau kubur di kuburan baru di Gandus yang bagus itu Kalau lubang satu ujung-ujungnya habis dimakan cacing. Tidak usah lebay lah. 50 juta, 100 juta tidak usah. Lebih baik nak, kalau memang kamu ridho, ada lebih sudah bagi waris, bangunlah mama masjid, ya kan? Atas nama mama. Oh, lebih bagus kalau ibu punya anak seperti itu dibangun ke masjid. Nama ibu Masjid Bunda Ana. Oh, luar biasa. Itulah pahala deposit yang isi transfer terus deposit pahala kita kalau kita sudah mati dalam kubur. Paham ya? Ini yang kedua. Jadi biaya kepengurusan jenazah itu ditanggung oleh uang si mayit sendiri. Yang ketiga, kalau sudah biaya pengurusan jenazah dikeluarkan, maka yang ketiga ahli warisnya bayar ke dulu hutang si mayit. Mayit itu punya hutang enggak? Oh punya, lunasi dulu. Tadi saya sebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Dilunasi dulu hutangnya dan wasiatnya, baru bagi waris. Jadi lihat dulu hutangnya. Oh mama punya hutang misalkan di bank 200 juta, bayar dulu 200 juta. Tabungannya 1 M, 200 juta bayar hutang 800 juta, itu kaget sisanya. Bayar hutang wajib, dan yang wajib membayar itu pakai duit dia dewek, bukan duit anaknya. Paham? Yang wajib membayar hutang itu dirinya sendiri, kalau dia yang berhutang. Bagi anak-anaknya sunnah saja kalau nak bayari. Yang wajib itu duit almarhum sendiri. Kalau almarhum meninggalkan harta waris. Makanya kalau bisa ibu bapak kaget kalau kita meninggal, jangan yang meninggal ke hutang. Kesian anak cucu kita harusnya dapat waris, habis untuk dibayar hutang. Sebab Nabi ngomong nih, kalau hutang itu tidak dibayar, maka jiwa kita terkatung-katung, tidak dapat rahmat Allah di alam barzah. Apa sebab? Karena hutang belum bayar. Setelah ibu kalau beli baju, kakek misal beli aksesoris kerudung, ngutang, bayar. Janganlah beli kakek kabur, hilang. Sampai di akhirat ditagih di akhirat. Syukur kalau anak ibu yang bayar. Kalau anak ibu lantak-lantak lah, dia dulu masih hidup pelit dengan kita anak-anak. Nah, makanya tidak terbayar hutang kita bayar di akhirat kali. Pakai apa? Amal soleh kita sekarang. Tidak berlaku lagi pakai emas perak ketika kita sudah di akhirat. Yang berlaku adalah kita transfer pakai pahala kita. Kalau kita tidak ada sesuai pahala, dosa dia ditransfer ke kita. Nah, salah kan? Makanya sebelum kita pindah alam, lunasi hutang. Itulah Nabi tidak galak nyolat ke jenazah orang yang masih punya hutang. Walau Nabi nyuruh yang lain sholat kelah, tapi Nabi tidak mau nyolatkan. Saking beratnya beban orang yang masih punya hutang. Kalau tidak pacak bayar, saya tidak suek, dah pergi minta itu pacak dah. Kerudung yang 200 ribu, ikhlas kelah. Kalau dia ikhlas sudah, tidak terukar lagi.
Tapi kadang-kadang ada pula ada ikhlas lemak besar dari 200.000 sekarang ini. Terakhir, kalau sudah hutang baru wasiat. Hutang dulu baru wasiat. Nih kesepakatan banyak ulama. Hutang dulu karena wajib, wasiat kan dari sunnah kan. Hutang dulu kalau ini kewajibannya. Baru setelah itu wasiat. Kalau wasiat tidak ada, langsung bagi waris. Tapi kalau ada wasiat, maka min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jalanilah waris itu setelah dilunasi hutang dan dijalankan wasiat. Paham ya? Nah, inilah 4 step yang harus kita lakukan kalau ada orang yang wafat meninggal dunia. Baik, saya kira sampai di sini saja. Sudah jam 11, kalau di sini 11:02. Kita buka sesi tanya jawab. Yang pengen bertanya seputar materi boleh, di luar materi juga boleh. Nanti pertemuan berikutnya yang sikap lagi Bunda, ada selembar lagi. Ini kan sudah habis nih. Ini kan telat, ini harusnya yang lalu. Ada satu lagi, rukun waris, syarat waris, sebab waris, dan penghalang waris. Nah, kita mulai rinci guys. Ini kan baru pertemuan pembuka. Nanti pertemuan berikutnya agak lebih serius ya. Saya harap ibu-ibu semua tetap hadir supaya tidak putus di sini ilmunya. Ini penting. Ini penting. Jadi ibu bisa nolong dulu ibu, nolong keluarga ibu yang mungkin ada masalah waris. Baik, saya kira ini saja wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, silakan pertanyaan, tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya tentang kehidupan ini. Kan saya nih Ustaz ini istri sendiri nih Ustaz ya. Kan suami menyerahkan semua duit ya penghasilannya ke istri. Jadi kan nggak tahu menau suami. Jadi mana itu Pak Ustaz? Baik. Itu baik. Banyak loh, tidak sedikit suami nerima gaji, dapat bonus, diberikan kepada istri. Tugas istri mencari kejelasan. Sayang ini ngasih saya duit, dia tahu dipuji dulu bu. Mau kasih seneng, punya laki cak kamu nih, baiknya tidak busuk sikut, tidak cak laki tetangga, pelit dia kan. Tidak usah pula bawa laki tetangga ya. Yang penting buat bangga suami. Jadi suami itu senang menjadi ibu terus. Tapi ibu mesti nanya, ini yang saya kasih ke saya ini, saya tuh cuma nitip atau memang menjual akunya? Kalau dia cuma nitip, berarti masih punya dia duit itu. Tanya dulu, pastike dulu. Cara ibu lah, cara mungkin di pucuk ranjang ngomongnya ya, macam-macam lah. Dengan laki dewek ya, lagi mandi berdua ngomong ada apa? Laki dewek. Nah tinggal tanya, sayang aku nak nanya baik, saya tuh galak menunjuk tuh mau kasih banyak nian, tapi ini saya tuh nitip atau memang menunjuk aku nian? Kalau dia ngomong nitip, maka dia cuma sekedar menitipkan sama cak kita barang titipannya. Maka kalau kita nak maki duit itu ngomong dengan dia. Tapi kalau dia ngomong oh tidak sayang, itu untuk kamu, berarti punya ibu, berarti dia tak kasih duitnya di ibu, dan itu milik ibu. Kalau dia minta duit, sayang, kok kita minta sekian sejuta dulu, berarti dia minta sedekah ke ibu. Paham tak kira-kira? Boleh kalau seperti itu, tapi kalau saya tidak. Saya sebagai suami, saya yang pegang duit. Saya tunjukkan saya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Mengapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah lebihkan laki-laki dari perempuan, tidak kata emansipasi wanita. Karena memang Allah berikan laki-laki untuk apa? Bima anfaqtu min amwalihim. Allah sudah lebihkan laki-laki untuk nyari rezeki. Jadi saya pegang duit, istri saya kasih data 5 juta sebulan misal, 10 juta sebulan, itu punya dia. Kayak kalau dia nak minta ngomong, kita tunjuk. Jadi sesuai dengan porsi yang Allah sebutkan dalam laki-laki itu adalah pemimpin, sebab Allah berikan kemuliaan untuk mencari rezeki. Ibu-ibu tuh mulia, cukup duduk santai menerima. Tuh perempuan, saking Islam itu menghormati perempuan, perempuan itu tidak dibuat susah. Ibu pengajian lah,
Ibu misalkan nak ke salon lah, duit laki kan loh, sebab laki yang mencari rezeki. Makanya saya tunjukkan saya pegang duit, tapi kalau nak minta ngomong. Tapi kalau yang model Kak tadi dia menunjuknya monggo kalau suaminya mau kan. Tapi dipastikan dulu ini nitip atau ini memberi. Kalau dia memberikan isyarat, oh ini untuk kita lalu, berarti itu punya ibu. Kalau dia meninggal bukan harta waris. Tapi kalau ibu meninggal itu harta waris yang harus dibagi waris. Ada suami seperti itu, semuanya untuk istri. Jadi kalau dia butuh, dia minta dengan istri. Kalau secara hukum sunatullahnya harusnya istri minta dengan suami. Ini suami minta dengan istri. Ya selama mereka didorong kok. Lagi zaman sekarang banyak pelakor. Malah ibu yang megang duit. Nah, jadi lebih hati-hati. Tapi ini sesuai dengan kesepakatan suami istri. Bagus suami ibu bagus. Tapi mudah-mudahan saya yakin dia tunjuk ibu, bukan nitip ya. Terima kasih. Yo, kita nih biasanya cak mama kami, mama kan masih hidup, dia duit, ujung-ujungnya untuk rumah tuh lah, ya kan? Untuk makan rumah, untuk jalan rumah tuh lah, untuk semua cucu-cucunya, tidak kemana-mana. Kalau penghasilan lebih besar lagi istri, suami, tapi suami tetap masih kasih duit, gimana itu Ustaz? Begini, istri lebih berduit dari laki. Lebih besar penghasilan. Iya, lebih berduit lah berarti kan? Amin. Jadi dia kan lebih banyak sen dari laki. Tetap yang memberikan nafkah suami. Kalau suami itu lebih penghasilannya mungkin 5 juta sebulan UMR, ibu gajinya 10 juta, 15 juta karena pangkat di apa namanya PNS yang tinggi, tetap dia tunjuk nafkah suami. Walaupun cuma 500 ribu sebulan, dia tunjukkan saya memberi nafkah. Sedangkan ibu dapat gaji 10 juta, 15 juta punya ibu tidak wajib nafkahi lagi. Tidak wajib ibu. Tapi ibu sunnah, kalau ibu nak berbagi, sunnah hukumnya. Sedekah lagi bukan nafkah. Sebab dalam Islam nafkah itu tetap pada pundak laki-laki. Walau dia sedikit tunjuk, tapi dia menunjukkan bahwa saya mencari nafkah untuk istri. Tetap suami ibu. Jangan mentang-mentang gaji ibu lebih banyak, dia tak tunjuk lagi nafkah. Berdosa suami ibu. Nafkah itu wajib dikeluarkan oleh suami. Walau 500 ribu, walau 1 juta, tapi bukan nilainya yang dilihat, tapi dia membuktikan bisa menjalankan tanggung jawab. Ya kadang-kadang istrinya juga kan menunjuk, nah kakak tuh ya ada 5 juta lah dari gaji aku, tapi itu bukan nafkah, itu adalah sedekah ibu kepada suami. Paham kira-kira? Kan laki bini saling baik itu kan enak kan? Ya ada pula bini lebih banyak duitnya, lebih mungis dari laki, nggak boleh dibohong. Tetap kalau ibu lebih kaya dari laki ibu tetap harus menghormati suami ibu. Sebab surga seorang istri terletak pada keriduan suami. Makanya Nabi ngomong seandainya manusia boleh sujud dengan manusia, boleh tak kita sujud dengan manusia? Tak boleh. Sujud saat sholat tak boleh. Kata Nabi seandainya boleh, aku suruh istri sujud dengan suami. Saking tinggi posisi suami bagi istri. Tapi syukur-syukur suaminya bagus ahli ibadah, istrinya juga tahu adab, tahu terima kasih, sudah ahli surga galanya. Insya Allah. Baik, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini gimana Ustaz? Saya tuh punya adik. Adik saya tuh sebelum menikah dengan suami itu hartanya sudah dari gadis. Terus dia tuh PNS dari gadis sebelum punya suami. Nah tiba-tiba dia meninggal Ustaz. Dia meninggal tadi, suaminya tuh mau semua, dari taspen, dari pensiunan, dari rumah itu dia mau semua. Sedangkan ibu saya masih hidup, ibu dari yang pemilik waris tadi. Kami tidak dapat sama sekali. Nah tapi ada satu lagi yang rumah yang belum dijual, satu lagi yang itulah yang milik kami, itu kami berhak menjualnya. Rumah itu punya siapa? Rumah adik saya yang meninggal itu. Rumah punya adik. Iya dari adik. Tapi belum diganggu oleh lakinya. Iya. Ini yang meninggal itu pasti punya ahli waris. Ini belum sampai Iya, pembahasan. punya anak adik saya itu. Ada punya anak tak? Tidak. Baik. Berapa beradik dia adik ibu almarhumah? 6 beradik. 6 beradik. Laki-laki berapa? 1. Satu masih hidup tak laki-laki? Masih hidup. Sisanya berarti ibu-ibu gadis cewek-cewek Iya. perempuan bukan gadis, perempuan sisanya. Begini, kalau ada seorang perempuan
sebelum nikah punya harta banyak lalu menikah, maka harta yang dia bawa tetap milik istri itu, bukan milik suami. Ya, tetap milik dia, karena itu harta dia, bukan harta suami. Tadi kan saya sebut suami bawa harta, punya harta suami, tapi suami wajib memberi nafkah kepada istri. Sedangkan istri punya harta dewek, punya bini, tidak boleh diambil semena-mena oleh suami kecuali atas keriduan istri. Nah, sekarang istri yang meninggal duluan, maka otomatis istri meninggal, harta istri dibagi waris. Siapa ahli warisnya? Suami ahli waris, Bu. Berapa dapat? Suami dapat 1/2 dari harta istri. Bukalah An-Nisa ayat 12. Bukan omongan kami ya, ini omongan firman Allah. An-Nisa ayat 12. Suami kalau bini meninggal dapat 1/2 dari harta istri. Semua termasuk rumah tadi 1/2 punya lagi. Rumah tadi, Bu. Tabungan istri, taspennya 1/2 punya suami. Tapi setengah kan? Masih ada sisa tak? Masih 1/2. Maka sisa itu nanti ibunya masih hidup tak? Ibu, bapaknya? Nah, ibu dapat 1/6. 1/6. Kemudian dulur kandung masih hidup kan? Maka sisa harta diambil oleh dulur kandung, ibu dapat. Di mana sisa itu anak laki-laki, mohon maaf, dulur kandung laki-laki 2 kali lebih banyak dari dulur kandung perempuan. Tadi hitung-hitungannya terakhir ya, kali kita bahas. Ibu catat ini kasus di kertas, kali kita jadikan contoh. Ini lemak ngitungnya. Ini saya sebut secara teori. Jadi suami dapat 1/2, ibu kandung dapat 1/6. Soalnya si mayit meninggal masih meninggalkan dulur kandung laki-laki. Dulur kandung kan? Maka ibu kandung 1/6. Sisanya kaki ada sisa, Bu, diambil semua oleh dulur kandungnya. 5 beradik masih hidup kan? Yang laki-laki dapat, yang 4 beradik perempuan dapat. Di mana ketentuannya yang laki-laki 2 kali lebih banyak dari dulur perempuan. Tapi yang setengah punya suami yang diragu, itu memang punya suami dia. Ya, kaki kita sesuaikan pembilang dan penyebut dari 1/2 dengan 1/6. Kaki pakai rumus matematika. Baru dapat sisanya untuk dulur-dulur. Jadi kalau rumah itu dijual, suami dapat, Bu, ibu dapat, waktu juga dapat. Jadi dapat galau. Tapi gini Ustaz, tapi dia itu sudah menyerahkan rumah itu katanya buat kamu semua adik-adik. Kata saya bukan hak, bukan mau. Tapi boleh nggak kami menjualnya rumah itu? Tetap harus dijalankan hukum Allah dulu, baris dulu. Yang penting masing-masing sudah tahu jatah. Nah, kakek baru sepakat. Nah, ini kita jual nih. Tahu-tahu boleh dijual, dapatkan misal 1M. Nah, baru dibagi sesuai waris tadi. Lakinya sekian, bininya sekian, lakinya sekian, emaknya sekian, adik-beradik sekian. Kakek kalau sudah nak bagi rata boleh, atau lakinya untuk beli kabur boleh lewat hibah. Tapi hukum Allah dulu selesai. Karena yang hukum Allah jadi bakal dapat duit banyak, ibu punya nggak? Jadi kalau kalian berbagi, jangan lupa dengan kami. Ya, paling tidak ya nasi kotak pagi sore. Ya. Bakal dapat itu. Termasuk yang lain juga tabungannya harus berbagi. Tidak boleh suami menguasai, tidak boleh. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngotot, Bu. Bahkan sampai nak berbunuhan. Ya sudah, kalau kita tak ada kemampuan, dibawa ke meja hijau, dibawalah bainahu wa baina rabbi. Itu dosa dari antara dia dengan Allah. Biasanya wong yang makan harta waris dengan cara zalim tak pernah kayu, tak pernah kayu. Pasti sarau lagi. Nah, tinggal kita ambil yang hak kita yang bisa kita ambil. Rumah tadi nah, pertahankan. Nah, kakek mama dapat, kemudian suaminya tetap dapat, kecuali kakek kalau sudah dapat suaminya menyerahkan kepada adik-beradik, berarti untuk ibu kalau. Tapi suami tadi Ustaz sudah ngambil duluan uang taspen, uang pensiun. Ya itulah tadi zolim, tidak boleh. Harusnya beli taspen, beli tabungan bini, mobil bini, kalau ada tanah punya bini, itu harus dibagi waris kalau mak dapat, adik-beradik dapat. Ini duluan diambil. Ini masalahnya dia menguasai, berarti dia zolim, tidak ngerti hukumnya. Kadang-kadang kalau kita bermasalah kenapa ribut. Nah, oleh karena itu sudahlah ibu, caranya ini.
Ambil harta yang masih bisa ibu ambil lah rumah tadi. Kalau ada yang lain tanah ambil. Tapi cara ngitungnya pakai secara Islam. Nah baru setahun kan belum lama. Termasuk taspen itu setiap cair tiap bulan ada digaji atau berapa bulan sekali. Itu tidak boleh suami ambil langsung. Dibagi suami dapat separuh, kakek sisanya unjuk dengan bagian mama, sisanya bagi-bagi adik-adik. Banyak boleh didapat tiap bulan kakek transferan harusnya. Tapi tetap diselesaikan dengan cara yang baik. Makanya saya dakwah tentang waris ini supaya ibu-ibu jemaah ini makin melek, sehingga kalau ada kasus bisa menuntaskan kasus itu secara ilmu, bukan secara otot. Ini kadang-kadang saling nak berhubungan gara-gara masalah waris. Ngomong deh baik-baik, insya Allah di jalan keluar. Mau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini mau nanya, tapi masalah warisan udah jauh ini Ustaz. Ini warisan dari nenek. Boleh dijual oleh saudara sepupu, tapi saudara sepupu tuh amanah gitu tak dibagi kami saudara-saudara ini, misalnya 10 juta satu orang. Jadi 3 saudara dari ibu, kami tuh dapat tak, tapi dibagi sama saudara juga, tapi yang dititipin amanah itu enggak ngasih ke kami ya itu tak. Tapi kami tuh tahu, jadi istilahnya enggak mau ribut tak ya. Jadi sudah dijamin yang dikasih amanah tadi udah dibeliinnya rumah, udah dibeliinnya mobil untuk pribadi. Padahal dia tuh dapat juga dari warisan itu besar. Nah gimana caranya tak? Kami kan kita kan kalau Ustaz tadi nggak tahu di umur ya tak ya. Gimana tak kami sebaiknya ngomong apa gimana? Namanya kan ikhlas tuh berat ya tak. Kalau kumpul-kumpul saudara pasti ngomong lagi masalah itu. Kasus seperti ini bukan ibu ratusan bahkan ribuan jemaah sudah sama cerita dengan kami ini. Kadang-kadang kalau diomongi baik-baik, walaupun masih bobel. Kalau ibu nak bawa ke meja hijau, nak ke duit pulak jangan sekarang, ya kan? Jadi makanya lah ya. Kalau kita nak ngomong, kalau saya jawab selalu komunikasi ke itu, ingat ke terus. Kadang-kadang saya beri nasihat ini, coba ibu bawa Quran ke dia ngomong. Kamu muslim kan? Iya saya muslim. Takut tak dalam Quran? Beriman tak dalam Quran? Iya. Anda baca nih, surah An-Nisa 14, suruh dia baca. Nih. Siapa yang tidak menjalankan ketentuan Allah, tidak menjalankan waris, makan harta secara zalim, kamu diancam Allah masuk neraka selama-lamanya. Sedangkan kamu ambil harta hak kami. Tak takutkah kau dengan ancaman Allah? Syukur-syukur dia sadar bu. Oh ya Allah. Ya sudah kaget besok putra saudara. Syukur-syukur. Tapi kalau misalkan Quran lantaklah kau jadi dia. Sudah tak baca lagi kita. Biarlah Allah yang habiskin lo kaget. Ya. Nak nyuruh ustaz juga kalau diudahi no kami kaget. Siapa ustaz ini kan? Tak bisa. Ada memang orang yang memang sudah bebel. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Hati yang telah keras sakit. Diberi hidayah, diingatkan Quran, nambah keras, akhirnya nambah keras hati. Hati-hati yang model itu. Kalau kita masih ada iman, kan nengok ayat tadi, takut bu, oh ya sudah kakekku bayar yuk, walau nyicil boleh tak yuk, aku minta maafnya. Kan memaafkan ada cara kan. Walaupun kadang-kadang kita juga ya sudahlah, kalau cuma kamu pacak 5 juta, padahal sebelum 10 juta, tak apa-apa lah, yang penting ada caro. Kan kadang-kadang tak kasih caro. Tiba-tiba kita datang ke rumah dia, belum nak ngomong langsung babrainya bu. Caca tak tahu. Coba ibu ngomong dengan dulu yang lain yang berhak dapat waris tadi, yang lain ibu ngomong, kompak, ngomong, lalu datangi dia. Siapa sih yang paling ditakuti antara adik-beradik ibu? Ngomong dengan dia. Ibu ingatkan tuh dengan Quran surah An-Nisa 14 tadi, bawa ibu supaya dia takut dikit, syukur-syukur dia sadar. Kalau dia masih mau atau tidak sadar, nah sudah, bukan lagi tanggung jawab kita lanjut tahu, tinggal hati-hati kita tahu. Biasanya wong yang makan harta waris dengan cara zalim tak bakal bagus hidupnya dan matinya suul khatimah. Karena kamu menzalimi kami. Dan doa kami yang terzalimi mustajab di sisi Allah. Hati-hati kau. Ya tahu ya itu. Syukur-syukur dia ingat bu cuma 10 juta. Kan harusnya janganlah digadaikan akhirat. Iya. Jangan sampai akhirat digadaikan cuma gara-gara duit. Karena aku paling ngeri bu.
kami pernah berutang ya. Aku kalau berutang tidak pernah aku telat bayar. Kadang-kadang sebelum jatuh tempo aku bayar. Aku sebab aku tidak galak memberi beban. Karena ketika kita sedikit menunda, sedangkan duit kita ada, kita kan zalim kan. Sedangkan Nabi ngomong da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi mustajab. Kalau dia berdoanya buruk dengan kita sama. Iya. Kan kita takut ya, makanya takut ya kalau zalim dengan orang. Ini sampai makan harta waris itu sudah zalim wokap itu. Atau apalagi kalau yang dimakan itu anak almarhum masih kecil, berarti anak ya yatim. Ibu buka An-Nisa ayat 10. Tadi kan waris ayat 11. Ayat 10 nya ngomong, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Wong yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, harusnya anak-anak yang almarhum itu dapat jatah waris. Timbiknya lalu. Untuk laki lagi timbiknya lalu beli rumah baru, mobil baru. Apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna fi butunihim nar. Dia itu sudah masukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Di akhirat wasayaslawna sa'ira. Hati-hati. Di akhirat dia bakal dicemplungkan ke dalam api neraka yang membara. Gara-gara makan harta anak yatim. Ya, termasuk istri. Kalau ibu punya suami ibu meninggal, ibu cuma dapat 1/4 atau 1/8. Ya kan? 1/4 kalau ibu suami tidak punya anak, 1/8 kalau suami punya anak. Sisanya punya anak-anaknya. Jangan kita sekendaknya, wih banyak harta lagi. Selama mama masih hidup, jangan kamu ambil waris. Ini kan kebiasaan orang dulu. Mama masih hidup tidak bisa harta suami punya suami meninggal bagi waris, tidak mesti nunggu mama mati. Maka mama 1/8 dapat, anak dapat. Nah kali kalau mama meninggal, bagi lagi. Banyak-banyak yang meninggal ini, suami meninggal, istri menguasai harta suami. Tidak bisa. Itu harta bukan punya ibu saja, tapi punya ahli waris. Ahli waris harus tahu, kalaupun dia masih kecil, ibu yang megang tidak apa-apa, tapi ibu ngerti ini harta bukan punya aku, punya anak dia almarhum, punya anak cowoknya, punya anak gadisnya yang masih sekolah. Kita bayari sekolahnya, beli makannya pakai duit warisnya, tapi kita tahu duit ini bukan duit aku. Yang punya aku hanya 1/8 saja. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz bilang seandainya suami kita meninggal ya Ustaz, harta itu istrinya dapat, anak-anaknya. Nah kebetulan kalau kita nggak punya anak laki-laki itu gimana? Semua Kak Mano. Maksudnya gini Ustaz. Dia tahu kalau almarhum meninggal dunia, punya anak, tapi tidak punya anak cowok. Ya. Ya, belum selesai, itu kan baru awal nih. Tadi ada pembahasan berikutnya dibahas siapa ahli waris. Jadi begini, saya bocorkan dikit. Sebenarnya tidak lama mendidik kalau sekarang tidak seru kaget. Tapi tidak apa-apa beliau bertanya. Selama ibu masih ada anak laki-laki, ibu meninggal kali atau bapak meninggal, anak laki-laki masih hidup, anak kandung, harta ibu tidak akan keluar ke dulur kandung. Dulur kandung, ya kan, paman, itu tidak dapat waris sebab anak laki-laki masih hidup. Pasti habis di anak laki-laki ibu. Paham? Atau jika anak laki-laki tidak ada, ibu meninggal, bapak kandung ibu masih hidup, maka bapak kandung yang menghabisi sisa harta. Nah pertanyaannya, anak kandung tidak katik laki-laki, bapak kandung tidak katik laki-laki. Di mana dilihat? Ada tak dulu dia punya anak kandung laki-laki, anak kandung laki-laki punya anak laki-laki, cucu kan berarti? Kalau anak laki-laki punya anak laki-laki, lalu anak laki-laki ini meninggal, cucunya laki-laki itu cucu naik pucuk. Cucu laki-laki ya, selama tidak ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup, cucu naik, dulu tidak dapat. Tapi kalau tidak katik juga, maka anak perempuan kalau dia seorang, An-Nisa 12 1/2. Kalau dia 2 orang atau lebih, 2/3 berkongsi dalam 2/3. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk dulur-dulur kandung si mayit, di mana dulur kandung laki-laki 2 kali lebih banyak dari dulur kandung perempuan. Jadi siapapun yang tidak punya anak laki-laki, dak katik cucu laki-laki
dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan ya. Yang diakui itu cucu laki-laki dari anak laki-laki karena dia serasat. Jadi kalau ibu meninggal, anak laki-laki tidak katik, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga tidak katik, wong tua juga lama meninggal, maka anak perempuan ibu dapat waris tapi ada sisa dia. Maka sisa diambil oleh dulur-dulur kandung ibu, habis dulur kandung laki-laki. Paham kira-kira? Makanya kalau misalkan pengen habis di anak-anak, bagi yang belum punya anak laki-laki, buat lagi anak laki-laki. Jadi sorry tak kira-kira? Latue ya. Kali pacak dengan keajaiban Tuhan. Buat wasiat untuk untuk siapa wasiat? Untuk aku boleh. Boleh usul. Nah, begini, waris tidak bisa diganggu. Kalau namanya waris sudah ketentuan Allah. Tapi kalau ibu nak menunjuk lebih, misalnya ada tanah, ada rumah, yang sekiranya ibu aja tidak rumah memiliki oleh dulu ya. Bagaimana caranya hibah bu? Lagi hidup hibah ke anak kita yang perempuan. Jadi ketika ibu meninggal dunia bukan harta waris, tidak lagi dia manggu. Yang bagi waris mana? Harta berupa yang ibu bagi waris itu ibu sisa ke tanah sepetak disungki sama anak. Bila kamu dulu hidup kamu. Begini, wasiat tadi kan ibu baca tuh wasiat di kamar wasiat. Itu tidak boleh untuk anak waris bu. Jadi tidak boleh ibu ini tanah untuk anak pertama. Jadi soalnya mereka lewat waris sudah. Tapi boleh lewat hibah lah ibu lagi ibu hidupnya hibah lah dengan anak ibu. Ya, kalau emang ibu tak kerja anak laki. Mau hidup hibah lah dengan anak perempuan ibu. Nah, jadi ketika ibu meninggal, yang dibagi waris itu yang harta memang punya ibu yang belum dibagi, belum dihibah. Kalau sudah dihibah, sudah tidak bisa diganggu oleh dulu-dulu. Hibah namanya kan. Isok lain disungki tadi nanjuk lah, ya tak? Yang diturun selapang sana nanjuk saro-saro. Tapi mudah-mudahan kita dengan anak kita baik, dengan dulur kandung kita juga baik. Sudah jadi lemak ridho kan. Kenapa sih kita tidak pengen diwaris dengan dulur kandung digodok sedara dengan kita. Lagi kalau dulunya kita tidak masalah. Kalau saya tidak masalah kalau kasusnya itu. Karena saya dengan dulur kandung saya baik, dulur kandung dengan saya juga baik. Tapi aku punya anak laki-laki, boykot, jadi pasti terputus di mereka. Jadi cak anak ini kan cewek galau nih, maka hibahkan saja ada apa. Tapi kalau ibu tidak hibah, ya dulur kandung dapat kan. Ada kan bu anak dulur kandung? Ada, nah itulah. Paham kira-kira? Satu lagi mungkin, silakan. 11.30 saya harus pergi. Masalah wasiat Ustaz. Dulu orang tua saya pernah mewasiatkan tanahnya, tapi untuk anaknya sendiri itu anak kandung itu bagaimana? Sedangkan Ustaz tadi bilang yang menerima itu bukan ahli waris. Benar, la wasiyata li ahli irfi, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah dapat jatah waris, kecuali menurut mazhab Syafi'i. Kalau wong tua berwasiat kepada salah satu anaknya, asalnya tidak boleh. Sebab anak itu kan ahli waris. Tapi kalau ahli waris yang lain setuju dan mengikhlaskan, maka boleh dijalankan wasiatnya. Boleh. Kalau ahli warisnya setuju yang lain. Kalau yang lain tidak setuju, tidak bisa batal wasiatnya. Sebab tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ngapa? Karena ahli waris itu sudah lewat dapat harta lewat jalur waris. Untuk apa diwasiatkan lagi? Kalau ibu pengen mengkhususkan anak pertama dapat harta khusus, jangan wasiat, lewatlah hibah. Mau hidup lanjutlah sudah punya dia. Kalau nak dia wasiat tuh kita menunjuk sekarang, nerima nunggu kita mati, itu namanya wasiat. Maka itu tidak boleh untuk ahli waris. Kalaupun masih ngotot, maka menurut mazhab Syafi'i harus persetujuan ahli waris yang lain. Anak ibu yang lain itu setuju tidak? Kalau tidak setuju tidak bisa menjalankan wasiatnya. Kembali lagi kepada waris. Paham? Nah.
Tapi kalau nak hibah, nih terakhir nih Ibu, saran saya nih, kalau Ibu pengen hibah, tadi Ibu Ana pengen hibah rumah atau siapa, zaman sekarang jangan mulut baik. Kalau bisa hitam di atas putih. Memang lewat mulut sah, tapi bagus ya hitam di atas putih. Supaya apa? Secara hukum negara kuat. Kalau kita takut minta ada dulu kita atau adik-beradik anak kita yang mungkin agamanya kurang, tahu-tahu buat pula. Tak bisa ini rumah harus dibagi waris. Katik-katik mama dulu pernah menunjuk anak pertama hibah, aku tak mau tahu, tak katik bukti. Kalau cuma bukti mulut, kuping-kuping, masih tak percaya. Bagusnya hitam di atas putih. Bawa ke notaris Bu Ana, notaris kawan Bu Ana banyak. Nah ini rumah ini untuk anak pertama Bu, perempuan namanya ini. Tanda tangan, saksi, suami Ibu tanda tangan, ya saksi selesai. Secara hukum negara kuat. Jadi ketika nanti meninggal, ahli waris yang lain ribut, misal, mudah-mudahan tidak ya, kita punya bukti bahwa rumah ini jangan diganggu, tidak dibagi waris ini rumah, sebab rumah ini sudah milik saya anak pertama. Karena mama dulu semasa hidup sudah menghibahkan. Yang lain tidak banyak ngomong lagi. Tapi kalau tidak nanti hitam di atas putih, nah inilah yang bahaya. Ya kan, uang sekarang nih Bu, tak usah nak mau bandit yang ku peci, yang betul dengan menelit duit merah, duit biru berubah, nanti kak jadi merah biru boleh. Makanya hitam di atas putih. Zaman sekarang nih, tolong hitam di atas putih. Bila perlu ketika tanda tangan hibah itu rekamnya, foto, jadi sangat kuat. Yang lain itu kediam Bu kan ya. Mungkin menantu kita, oh tidak ini harus dibagi waris. Menantu yang campur kan, padahal menantu bukan ahli waris. Kita tunjuk ini akte notarisnya, ini videonya, mama akan letakkannya. Kediam dia. Paham ya? Jadi kita juga harus ya, secara sakit kita menyisakan pintu-pintu konflik setelah kita meninggal dulu. Paham? Insya Allah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi tahun depan. Insya Allah ya kakek, saya share lagi. Iya, Januari. Tidak salah kan? Saya sampai di sini saja. Kami nak langsung mohon tak bisa melok makan jam zuhur ada acara. Tak bisa tak sempat. 11.30. Bungkus lama lah. Siap ya. Itu sangat berharga bagi kami. Mudah-mudahan insya Allah majelis kita berkah. Saya minta maafnya karena memang agak padat jadwal ini. Suara ini sudah semangat ini lah. Sedangkan jadwal masih ada. Doakan saya sehat dan insya Allah ibu-ibu sehat keluarga berkah dunia. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.